Selamat siang, Siano. Terima kasih Ibu Dose di Buniana. Saya nama Rinto Partis Morang, kelas karyawan NIM 21450-142. Dalam mata kuliah hukum perbankan yang diampu oleh Ibu Diana sebagai dosen pengampu, saya mengangkat untuk bahan pembahasan saya adalah koperasi. Koperasi di sini kita masuk dalam pengertian koperasi. Pengertian koperasi merupakan adalah satu jenis bentuk usaha koperasi atau bentuk lembaga keuangan non-bank dan kegiatan usaha yang menerima simpanan dan memberikan pada anggotanya. Dasar hukum koperasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam menjalankan usahanya. Tata kerja dari koperasi adalah mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi dan simpanan wajib dan simpanan sukarela. Fungsi koperasi merupakan untuk mensejahterakan anggotanya dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, karena tujuannya koperasi adalah terlahir dari anggota dan untuk anggota. Koperasi merupakan pencairan dana yang lebih cepat dan sederhana sehingga menunjang ekonomi kerakyatan. Pembahasan koperasi di sini saya mengambil spesifik Ibu adalah koperasi simpan pinjam, yang mana dari pembelajaran dari Ibu kita tahu koperasi minimal beranggotakan 20 orang. Dan koperasi di sini saya masuk pembahasan simpan pinjam. Mohon maaf Bu sebelumnya kalau ada yang salah dan perkataan nanti. Saya malah merujuk ke pengalaman pribadi saya, yaitu kebetulan saya dulu pernah bekerja sebelum kuliah di koperasi simpan pinjam. Di sini saya terangkan cara kerjanya. Saya berharap dapat atau mendapatkan bimbingan dari Ibu. Dulu sempat membuka koperasi sistem simpan pinjam, tapi setelah belajar saya dari Ibu bahwasannya yang saya jalankan itu sebenarnya bukan koperasi, tapi beratasnamakan koperasi. Mungkin di sini saya bisa terbilang menjatuhkan nama koperasi, karena koperasi yang saya jalankan dulu adalah hanya meminjamkan uang kepada masyarakat atau nasabah dengan bunga yang sangat tinggi. Mungkin Ibu juga paham, mungkin sudah paham lah, yang kalau bahasa sehari-hari di sini dibilang bank keliling. Jadi dulu sempat punya 6 kantor, 5 di Pulau Jawa, 1 di Jambi. Jadi dalam moto saya dulu itu adalah pinjaman kecil, nasabah banyak dengan tujuan keamanan dari koperasi. Dalam menjalankan koperasi dulu saya itu telah membuat target kepada, di sini saya bingung Bu, anggota apa memang pekerja, karena digaji. Mungkin ya itulah tadi, mungkin saya salah persepsi bahwasannya itu bukan koperasi. Ini saya gaji di kantor semua, tapi dalam cara kerjanya saya tetap membuat sistem, karena saya juga tidak
24 jam di situ Bu. Tidak saya posisi sambil bekerja juga. Saya membuat sistem manajemen terpadu, yaitu laporan tiap hari dan laporan tunai tiap hari. Sistem laporan melalui wire group, sistem pemberian pinjaman harus dilaksanakan atau ditransaksikan. Sebelum pemberian pinjaman harus ada ACC dari pimpinan. Seperti saya dulu, saya membuat 3 jenis koperasi, yaitu harian dan mingguan. Jadi di sini saya belajar, tapi saya setelah ada kejadian di dunia atau di Indonesia lah, yaitu COVID-19 Bu, sehingga koperasi itu semua ditutup, semua gerainya atau kantornya itu ditutup, tidak ada yang bisa berjalan karena tidak hampir lama seperti yang kita tahu, semua tertutup dan semua ya boleh dibilang saya bangkrut di situ. Jadi saya tidak menjalankan lagi, tapi ini pengalaman Bu untuk saran dan kesimpulan nanti. Dan belajar dari pinjaman online karena memang tidak ada lagi pemasukan, cuma kerja. Saya belajar dari online kemarin Bu, pinjaman online saya melihat masih ada peluang, untuk membuka walaupun dengan modal kecil karena sudah habis. Peluangnya ialah pinjaman online hanya mengandalkan kepercayaan KTP yang elektronik. Jadi semua pinjaman itu bisa cair dengan hanya verifikasi melalui by phone atau melalui media elektronik. Jadi saya mendapat suatu pemikiran ialah saya membuat bulanan yang sasarannya nasabahnya atau peminjamnya atau dibilang anggota koperasinya adalah orang bekerja sebagai karyawan, dengan catatan membuat perjanjian yang buat itu adalah untuk keamanan dari usaha koperasi ini. Setelah itu saya lihat perkembangannya bahwasannya dengan pinjaman online yang menggunakan KTP elektronik bisa, dan saya tidak tahu bagaimana keuntungannya, jadi saya membuat lebih semi elektronik Bu. Contohnya saya tetap memberikan pinjaman itu harus taksasi juga, harus tahu rumahnya, ada visit, dan lebih untuk keamanan KTP saya tahan karena KTP saya memberi elektronik itu. Tapi dengan catatan jika dia membutuhkan si nasabah atau anggota koperasi ini pasti kita balikan. Dari pinjaman online saya belajar bahwasannya dengan call record bisa menagih. Jadi berarti kita lebih berpeluang dari visit. Tetap kita ada yang mengerjakan, tapi volume pekerjaannya lebih kecil karena visitnya itu 2 kali sebulan ataupun jika kebutuhan si peminjam. Dan catatan sebagai contoh, saya buat peminjam, saya tidak masuk di angkanya Bu berapa persen, mohon maaf sebelumnya, tapi dalam catatan kerjanya adalah setelah diberikan pinjaman itu difoto, dilaporkan di WA Group, dan sebuah nasabah ini sudah kita minta persetujuan untuk dibuat, atau peminjam atau anggota koperasi ini dibuat WA Group. Jika tidak, kita tidak cairkan seperti itu. Ya, Ibu paham lah, namanya jualan duit. Setelah itu dengan catatan KTP ditahan, penagihan bisa melalui WA Group. Jika nasabah setelah gajian, karena kita tahu gajiannya berkelompok, setelah gajian contohnya tanggal 25 ada pembayaran tanggal 25 itu tidak ada, akan dilakukan visit oleh yang kerja visit seperti ke rumahnya.
Jadi tetap kita nggak mengandalkan beli elektronik Bu, tetap ada fisik, tapi volume kerjanya memang bukan seperti dulu yang harian tiap hari keliling. Ini seperti pas gajian, setelah gajian aja 1 hari 2 hari. Jadi mungkin dibilang anggota koperasi itu bekerja hanya mungkin dalam sebulan itu 7 hari 10 hari Bu, dari tanggal 25 biasanya kan perusahaan dari tanggal 25 sampai tanggal 5 lah bekerja gitu. Jadi gajiannya jadi seperti itu cara kerjanya Bu. Saya akan mohon pada Ibu bisa ada nasihat. Sekarang masih memulai Bu, masih memulai tahap awal, belum ada, masih 2 orang Bu, tapi masuk perusahaan udah ada 3 perusahaan yang kita pegang gitu Bu. Jadi begitulah cara kerjanya Bu. Saya buat memang jujur tidak berbeda Bu karena masih kecil. Jadi sistemnya seperti itu Bu, pembayaran online bisa dan fisik juga bisa, jadi lebih aman lah bagi sementara ini, lebih aman Bu daripada kita berkaca dari pinjaman online. Jadi saya membuat kesimpulannya adalah dalam era zaman sekarang ini Bu, koperasi sangat sulit untuk berkembang karena banyak faktor yang menjadi koperasi sangat sulit berkembang itu karena modal terbatas itu sangat kecil dan masyarakat sebagai anggota koperasi masih banyak yang tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab, sehingga koperasi sangat mudah gampang goyang. Persaingan di lapangan yang sangat besar, investor-investor yang sangat besar, karena kita tahu dalam pilihan uang itu kan benefitnya sangat tinggi. Jadi sangat peluang kita hanya sekecil, persaingannya sangat besar, apalagi sekarang ini ada yang didanai oleh negara yaitu Mekar. Itu cara kerjanya sama tapi dengan modal yang jor-joran. Jadi kadang kita tidak di persaingannya itu di lapangan itu karena memang punya negara ya Bu, dibilang punya negara akan sulit. Jadi saran saya Bu, sebenarnya kesimpulan saya ini koperasi ini kalau digalakkan pemerintah, bahwasannya koperasi bisa menjadi dasar ekonomi masyarakat Bu, sangat bagus untuk dasar semua masyarakat dari segala aspek, duit koperasi di unit desa, koperasi semua dibuat dari awal itu menjadi suatu fondasi ke ekonomi bangsa ini sangat bagus Bu, akan bertahan bila koperasinya digalakkan terus, yaitu do and done-nya atau produk koperasi ini dimanfaatkan koperasi itu, karena kan masyarakat Indonesia sangat banyak Bu, kita nomor 3 di dunia adalah penduduk yang sangat banyak. Koperasi ini sebenarnya sangat bagus untuk kehidupan berbangsa kita Bu, akar ekonomi. Kenapa? Produk yang kita keluarkan dipakai oleh kita, jadi berputar di situ terus, ekonomi itu berputar di situ. Jadi orang investor yang mau datang mungkin kan sulit untuk berkembang Bu, tapi dengan catatan pemerintah harus menggalakkan ataupun memberikan penyuluhan, memberikan semangat modal gitu Bu awalnya. Kurasa menurut saya sih, pandangan saya begitu Bu, karena kita tahu investor sangat banyak. Saran saya Bu, pemerintah harus memperhatikan koperasi ini, harus memberikan pengarahan dan penyuluhan yang benar-benar Bu, harus memberikan koperasi termasuk bentuk UMKM seperti itu. Terima kasih Bu, semoga paparan saya ini, mohon maaf kalau ada kata yang salah Bu. Salam sehat, shalom, Tuhan Yesus memberkati.